Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025 hari ini. Namun aksi tersebut bukan unjuk rasa atau demonstrasi. Mereka akan mengirim surat beramai-ramai ke gedung KPK RI di Jakarta via kantor Pos Pati. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hauzan. Silakan rekan Maska dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di seberang mobil komando dari masyarakat Pati Bersatu yang sebentar lagi akan melaksanakan aksi mengirim surat secara serentak ke gedung KPK RI melalui kantor pos setempat. Diperkirakan akan ada ratusan sampai ribuan warga Pati yang mengikuti aksi ini, yang mereka akan mengirim surat secara serentak ke kantor pos Pati dengan tujuan gedung KPK RI yang isinya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera meningkatkan status Bupati Pati Sudewo dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dan untuk diketahui persiapan aksi ini sudah dilakukan sejak tanggal 19 kemarin dengan mendirikan posko di depan kantor Bupati Pati. Selain posko pengawalan pansus angket yang saat ini masih bergulir, juga merupakan posko donasi dan tempat form surat disediakan. Jadi warga yang ingin mengikuti aksi ini bisa datang ke posko untuk meminta form surat yang akan dikirimkan untuk nanti tinggal diisi dengan identitas masing-masing. Dan untuk diketahui aksi mengirim surat ini menjadi pendahuluan dari rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada tanggal 2 sampai 3 September mendatang di gedung KPK RI. Jadi masyarakat Pati Bersatu akan menggelar unjuk rasa secara langsung di gedung KPK RI dan mereka sudah mempersiapkan posko donasi untuk mempersiapkan transportasi dan juga perbekalan yang per hari ini sudah terimpun donasi dari masyarakat sebesar 148 juta rupiah. Dan nantinya donasi itu akan digunakan sebagai perbekalan dan juga untuk menyediakan fasilitas transportasi yang akan mengantar masa aksi ke Jakarta. Rencananya akan berangkat tanggal 31 Agustus untuk kemudian menggelar aksi selama 2 hari, tanggal 2 dan 3 September 2025 di gedung KPK. KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Dan koordinator aksi yaitu Supriyono alias Botok dan juga Teguh Hesianto mengatakan bahwa aksi mengirim surat serentak hari ini masyarakat akan berkumpul terlebih dahulu di posko demo masyarakat Pati Bersatu yang berada di alun-alun Pati untuk kemudian berjalan kaki bersama ke kantor pos dan mengirim surat bersama-sama. Dan juga pengiriman surat ini juga sekaligus sebagai ultimatum atau peringatan bagi KPK. Seandainya surat ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK, maka warga akan berunjuk rasa secara langsung di gedung KPK RI. Demikian laporan kami dari Pati, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, rekan Maska, sejauh ini seperti apa situasi di lokasi? Apakah massa cukup masif seperti demo pertama sebelumnya? Ya, di lokasi alun-alun Pati saat ini massa belum terlalu banyak. Jadi suasana di alun-alun Pati masih lengang. Mungkin baru ada ratusan warga yang berkumpul di bundaran alun-alun Pati, termasuk dari para koordinator dari masyarakat Pati Bersatu. Dan memang diperkirakan aksi ini tidak akan semasif unjuk rasa pada 13 Agustus lalu, karena memang aksi hari ini bukan demonstrasi, melainkan hanya mengirim surat secara serentak. Dan juga masyarakat Pati Bersatu sendiri juga sudah memiliki kesepakatan dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di Pati selama proses hak angket pemakzulan Bupati Sudewo bergulir di DPRD Pati. Demikian. Rekan Maska, rencananya berapa masa yang akan berangkat ke Jakarta pada 31 Agustus mendatang selain tentunya Teguh dan juga Botok sebagai koordinator aksi? Baik, dari pihak masyarakat Pati Bersatu menargetkan ada setidaknya 10 bus yang akan diberangkatkan ke Jakarta nanti. Sampai saat ini pun mereka masih membuka pendaftaran relawan bagi warga Pati yang ingin ikut serta dalam aksi di Jakarta nanti. Jadi diperkirakan akan ada
ratusan, setidaknya 500 warga Pati yang akan berangkat ke Jakarta dan dimungkinkan juga lebih dari itu. Demikian. Rekan Maska, dari tayangan di dalam video ini terlihat ada truk trailer begitu di belakang Anda. Untuk apakah truk ini nanti digunakan? Apakah akan digunakan oleh massa nantinya? Baik, seperti saya sebutkan tadi, truk di belakang saya ini merupakan mobil komando. Jadi digunakan sebagai semacam panggung untuk berorasi sebelum dan juga nanti akan mengiringi warga yang berjalan kaki ke kantor pos. Jadi di sini tadi koordinator aksi Teguh Istianto juga sudah berorasi menjelaskan aksi yang akan mereka lakukan hari ini, yaitu aksi mengirim surat bersama, memberi penjelasan pada publik bahwa aksi hari ini bukan demonstrasi melainkan hanya aksi mengirimkan surat secara serentak. Nantinya jika warga sudah berkumpul juga akan dilakukan orasi di mobil tersebut dan selama warga berjalan kaki menuju kantor pos juga mobil ini akan mengiringi dan memutar musik-musik untuk mengobarkan semangat dari para peserta aksi. Demikian. Maska, saat ini massa masih berkumpul di kantor Bupati atau di area alun-alun dan rencananya jam berapa massa ini akan mulai beralih ke kantor pos? Baik, saat ini memang masih ada sebagian warga yang masih mengisi formulir surat di posko masyarakat Pati Bersatu yang berada di depan kantor Bupati Pati. Jadi memang pihak masyarakat Pati Bersatu sudah menyediakan sejumlah formulir atau belangko yang tinggal diisi oleh identitas warga yang bersimpati yang ingin mengikuti aksi ini. Dan saat ini terpantau masih ada beberapa warga yang mengisi formulir tersebut yang untuk nantinya akan mereka kirimkan sendiri ke kantor pos. Dan juga diperkirakan nanti mulai pukul 9:30 massa akan mulai bergerak berjalan kaki ke kantor pos. Demikian. Baik rekan Maska, karena aksi ini tidak semasif demo sebelumnya. Kemudian seperti apa pantauan Anda di lokasi terkait pengamanan untuk aksi massa hari ini? Baik, sejak aksi 13 Agustus lalu, pihak kepolisian memang secara khusus mendirikan pos kepolisian di depan kantor Bupati Pati. Seperti yang bisa Tribuners lihat, di belakang saya di area bawah Videotron, tepat bersampingan dengan posko dari pengunjuk rasa, sudah ada posko dari aparat pengamanan dari polisi yang sudah didirikan sejak pasca unjuk rasa 13 Agustus kemarin dan sampai saat ini masih berdiri untuk memastikan suasana di Pati tetap kondusif. Dan pagi tadi juga sudah dilakukan apel pengamanan dari pihak kepolisian karena meskipun belum diketahui pasti nantinya berapa banyak massa yang akan mengikuti aksi ini, tapi pihak kepolisian telah melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya potensi kericuhan seperti yang terjadi pada tanggal 13 Agustus kemarin. Demikian. Terakhir Maska, sehari sebelum aksi pada hari ini, kemarin ada aksi tandingan di Sukolilo. Nah, kemudian massa yang menggelar aksi pada hari ini apakah mengetahui hal tersebut dan apakah mereka memberikan respons? Baik, tentunya massa yang tergabung dalam aksi hari ini, mereka semua juga sudah mengetahui adanya massa tandingan yang menggelar aksi unjuk rasa di Sukolilo kemarin. Tapi mereka menyatakan tidak terpengaruh dengan aksi apapun karena keputusan mereka sudah bulat. Mereka merasa sudah tidak ingin lagi dipimpin oleh Bupati Pati Sudewo karena menurut mereka selain banyak kebijakannya yang bermasalah, juga yang bersangkutan memiliki sandungan kasus hukum di KPK. Selain itu juga sikapnya yang dinilai oleh masyarakat Pati Bersatu arogan, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan aksi tandingan apapun. Walaupun kemarin ada ratusan warga yang menggelar aksi di Sukolilo dan menyatakan dukungannya terhadap Bupati Sudewo dan menolak Bupati Pati Sudewo lengser. Demikian. Baik, terima kasih rekan Maska Hauzan, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Silakan untuk teman-teman media merapat ke mobil komando. Silakan untuk teman-teman media merapat ke mobil komando.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.